Banteng Chicago. Chicago Bulls adalah tim bola basket profesional Amerika yang bermarkas di Chicago. Bulls berkompetisi di National Basketball Association (NBA) sebagai anggota Divisi Tengah Wilayah Timur. Tim ini didirikan pada tanggal 16 Januari tahun 1966 dan memainkan pertandingan pertamanya selama musim NBA tahun 1966-67. Bulls memainkan pertandingan kandang mereka di United Center, sebuah arena di sisi barat Chicago. Bulls mencapai kesuksesan terbesarnya pada tahun 1990-an ketika mereka memainkan peran penting dalam memopulerkan NBA di seluruh dunia. Mereka dikenal sebagai salah satu dinasti NBA terhebat. Memenangkan 6 kejuaraan NBA antara tahun 1991 dan 1998 dengan 2 kali three-peats. Keenam tim juara mereka dipimpin oleh Hall of Famers Michael Jordan, Scottie Pippen, dan pelatih Phil Jackson. Bulls adalah satu-satunya franchise NBA yang memenangkan beberapa kejuaraan tanpa pernah kalah dalam seri final NBA dalam sejarah mereka. Bulls memenangkan 72 pertandingan selama musim tahun 1995-96, mencetak rekor NBA yang bertahan hingga Golden State Warriors memenangkan 73 pertandingan selama musim tahun 2015-16. Bulls adalah tim pertama dalam sejarah NBA yang memenangkan 70 pertandingan atau lebih dalam satu musim, dan satu-satunya franchise NBA yang berhasil hingga Warriors tahun 2015-16. Sejak tahun 1998, Bulls gagal meraih kembali kesuksesan mereka sebelumnya. Tim ini berjuang sepanjang tahun 2000-an, tetapi menunjukkan harapan di awal tahun 2010-an yang dipimpin oleh Derrick Rose dan Joakim Noah, yang berpuncak pada musim berturut-turut di atas 732 pada tahun-tahun 2010-11 dan tahun 2011-12. Robeknya ACL yang dialami Rose dan perdagangan pemain kunci berikutnya memicu pembangunan kembali, yang berpuncak pada susunan pemain yang dibangun di sekitar All-Stars Zach LaVine, DeMar DeRozan, dan Nikola Vucevic. Jordan dan Rose memenangkan penghargaan pemain paling berharga NBA saat bermain untuk Bulls, dengan total 6 penghargaan MVP. Bulls memiliki rivalitas dengan Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Miami Heat, dan New York Knicks. Persaingan Bulls dengan Pistons sangat menonjol selama akhir 1980-an dan awal 1990-an. Di luar bola basket, Chicago Bulls juga dikenal karena kerja komunitas mereka melalui departemen amal mereka, yang menyediakan tiket pertandingan dan pernak-pernik bagi organisasi pemuda dan nirlaba. Sejarah, tahun 1966 sampai tahun 1975. Pembentukan tim dan kesuksesan awal. Chicago Bulls diberi hak waralaba NBA pada tanggal 16 Januari tahun 1966, menjadikan mereka tim NBA ketiga dalam sejarah Chicago, setelah Chicago Stars tahun 1946 sampai tahun 1950, dan Chicago Packers Zephyr tahun 1961 sampai tahun 1963. Waralaba ini didirikan oleh Dick Klein, satu-satunya pemilik dalam sejarah Bulls yang pernah bermain basket profesional, setelah sebelumnya bermain untuk Chicago American Girls. Klein menjabat sebagai manajer umum dan presiden tim selama tahun-tahun pembentukannya. Setelah NBA Expansion Draft 1966, Bulls dilatih oleh pemain Chicagoan dan mantan NBA All-Star Johnny Kerr diizinkan untuk mendapatkan pemain dari tim yang sudah mapan. Pada musim perdana mereka tahun 1966 sampai 67, Bulls memainkan pertandingan pertama mereka pada tanggal 15 Oktober mengamankan kemenangan yang mengejutkan atas St. Louis Hawks. Mereka menyelesaikan musim dengan rekor 33 sampai 48, yang terbaik oleh tim ekspansi manapun dalam sejarah NBA saat itu, dan menjadi tim ekspansi pertama, dan satu-satunya, yang lolos ke babak playoff. Guard Guy Rodgers, yang memimpin liga dalam assist, dan forward Jerry Sloan dinobatkan sebagai All-Stars, dan Kerr mendapatkan penghargaan pelatih tahun ini.
Bulls awalnya memainkan pertandingan kandang mereka di International Amphitheatre sebelum pindah ke Chicago Stadium. Meskipun sukses di awal, minat penggemar memudar selama beberapa musim berikutnya, dengan jumlah penonton menurun drastis. Satu pertandingan Bulls pada musim tahun 1967-68 memiliki jumlah penonton resmi sebanyak 891, sementara beberapa pertandingan Bulls dimainkan di Kansas City. Pada tahun 1969, Klein mengundurkan diri sebagai manajer umum dan mempekerjakan Pat Williams, yang telah menjadi terkenal dengan Philadelphia 76ers karena upaya promosinya. Williams merevitalisasi waralaba, membuat perubahan daftar pemain utama dan memperkenalkan maskot pertama tim, Benny the Bull, yang membantu meningkatkan jumlah penonton dan visibilitas. Di bawah Williams dan pelatih kepala Dick Motta, Bulls membuat playoff selama 4 musim berturut-turut, termasuk menetapkan rekor waralaba 57 kemenangan pada tahun 1972. Selama periode ini, tim bergantung pada pemain kunci seperti Sloan, Bob Love, Chet Walker, dan Norm Van Lier. Bulls membuat penampilan pertama mereka di final konferensi pada tahun 1975 tetapi kalah dari juara NBA akhirnya, Golden State Warriors, dalam seri 4-3. Meskipun terus meraih kesuksesan hingga awal 1970-an, tim menghadapi tantangan di akhir dekade. Setelah 4 musim dengan 50 kemenangan atau lebih, Williams pindah ke Philadelphia, dan Motta mengambil peran sebagai pelatih dan manajer umum. Performa Bulls menurun drastis, yang berpuncak pada musim 24-58 pada tahun 1975-76. Akibatnya, Motta dipecat dan digantikan oleh Ed Badger, tahun 1976 sampai tahun 1984, duo Gilmore Dantes. Klein menjual Bulls kepada keluarga Wirtz, pemilik lama Chicago Blackhawks. Tidak peduli dengan basket NBA, kelompok pemilik baru tersebut terkenal menerapkan anggaran yang sangat terbatas, sehingga hanya memberikan sedikit waktu dan investasi untuk meningkatkan tim. Artis Gilmore, yang diperoleh dalam draft pembubaran ABA pada tahun 1976, memimpin skuad Bulls yang meliputi penjaga Reggie Theus, penyerang David Greenwood, dan penyerang Orlando Woolridge. Pada tahun 1979, Bulls kalah dalam lemparan koin untuk mendapatkan hak memilih pemain pertama dalam draft NBA. Croton, manajer umum Bulls, menyebut, "Kepala. Jika Bulls memenangkan undian, mereka akan memilih Magic Johnson. Sebagai gantinya, mereka memilih David Greenwood dengan pilihan kedua." Los Angeles Lakers memilih Johnson dengan pilihan yang diperoleh dari New Orleans Jazz, yang menukar pilihan tersebut dengan Gail Goodrich. Setelah Gilmore diperdagangkan ke San Antonio Spurs untuk mendapatkan center Dave Corzine, Bulls menggunakan serangan bertenaga tinggi yang berpusat pada Theus, dan yang segera mencakup guard Quintin Dailey dan Ennis Whately. Namun, dengan hasil yang terus suram, Bulls memutuskan untuk mengubah arah, memperdagangkan Theus ke Kansas City Kings selama musim tahun 1983-84. Penonton mulai berkurang, dengan keluarga Wirtz ingin menjual ke kelompok pemilik yang tertarik untuk memindahkan tim keluar dari Chicago, sebelum menjual ke pemilik lokal. Tahun 1984 sampai tahun 1990, era Michael Jordan dimulai. Michael Jordan direkrut sebagai pemain ketiga secara keseluruhan oleh Bulls pada tahun 1984. Ia memenangkan 6 kejuaraan dan 6 MVP final untuk Chicago. Pada musim panas tahun 1984, Bulls memiliki pilihan ketiga dari draft NBA 1984, setelah Houston dan Portland. Rockets memilih Hakeem Olajuwon, Blazers memilih Sam Bowie dan Bulls memilih shooting guard Michael Jordan. Tim, dengan manajemen baru di pemilik Jerry Reinsdorf dan manajer umum Jerry Krause, memutuskan untuk membangun kembali di sekitar Jordan. Jordan mencetak rekor waralaba selama kampanye rukinya untuk mencetak gol ketiga di liga, dan steals keempat, dan memimpin Bulls kembali ke babak playoff, di mana mereka kalah dalam 4 pertandingan ke Milwaukee Bucks. Atas usahanya, ia dihadiahi dengan pemilihan ke All-NBA Second Team dan NBA Rookie of the Year Award.
Pada offseason berikutnya, tim mendapatkan point guard John Paxson dan pada hari draft diperdagangkan dengan Cavaliers untuk hak atas power forward Charles Oakley. Bersama dengan Jordan dan center Dave Corzine, mereka memberikan banyak serangan Bulls selama 2 tahun berikutnya. Setelah menderita patah kaki di awal musim tahun 1985-86, Jordan menempati posisi kedua dalam tim setelah Woolridge dalam hal skor. Jordan kembali untuk playoff dan memimpin Bulls di tempat ke-8 melawan Boston Celtics 67-15, yang dipimpin oleh Larry Bird. Pada saat itu, Bulls memiliki rekor terburuk kelima dari tim manapun yang lolos ke playoff dalam sejarah NBA. Meskipun Bulls tersapu, Jordan mencatat rekor playoff 1 pertandingan 63 poin di Game 2, yang masih bertahan hingga hari ini, mendorong Bird untuk memanggilnya Tuhan yang menyamar sebagai Michael Jordan. Pada musim tahun 1986-87, Jordan melanjutkan serangannya terhadap buku rekor, memimpin liga dalam perolehan skor dengan 37,1 poin per pertandingan dan menjadi pemain Bulls pertama yang masuk dalam All-NBA First Team. Bulls finish dengan skor 40-42, yang cukup bagus untuk meloloskan mereka ke babak playoff. Namun, mereka kembali disapu oleh Celtics di babak playoff. Dalam draft 1987, untuk mengatasi kurangnya kedalaman mereka, Krause memilih center Alden Polynice ke-8 secara keseluruhan dan power forward Horace Grant ke-10 secara keseluruhan. Kemudian mengirim Polynice ke Seattle dalam perdagangan hari draft untuk pilihan kelima, small forward Scottie Pippen. Dengan Paxson dan Jordan di backcourt, Brad Sellers dan Oakley di posisi forward, Corzine menjadi center jangkar, dan rookie Pippen dan Grant datang dari bangku cadangan. Bulls memenangkan 50 pertandingan dan maju ke semifinal wilayah timur, di mana mereka dikalahkan oleh juara wilayah timur Detroit Pistons dalam 5 pertandingan. Atas usahanya, Jordan dinobatkan sebagai pemain paling berharga NBA, sebuah penghargaan yang akan dimenangkannya 4 kali lagi selama kariernya. Musim tahun 1987-88 juga menandai dimulainya persaingan Pistons Bulls yang terbentuk dari tahun 1988 hingga 1991. Musim tahun 1988-89 menandai tahun kedua berturut-turut perpindahan besar di luar musim. Power forward Charles Oakley, yang telah memimpin liga dalam total rebound pada tahun 1987 dan 1988, diperdagangkan pada malam draft NBA 1988 ke New York Knicks bersama dengan draft pick putaran pertama yang digunakan oleh Knicks untuk memilih Rod Strickland untuk center Bill Cartwright dan pick putaran pertama, yang digunakan Bulls untuk mendapatkan center Will Perdue. Selain itu, Bulls mendapatkan penembak 3 angka Craig Hodges dari Phoenix. Susunan pemain awal baru Paxson, Jordan, Pippen, Grant, dan Cartwright butuh waktu untuk menyatu, memenangkan lebih sedikit pertandingan dari musim sebelumnya, tetapi berhasil mencapai final wilayah timur, di mana mereka dikalahkan dalam 6 pertandingan oleh juara NBA Pistons. Pada tahun 1989-90, Jordan memimpin liga dalam hal skor untuk musim keempat berturut-turut dan bergabung dalam skuad All-Star untuk pertama kalinya oleh Pippen. Ada juga perubahan besar selama off-season, di mana pelatih kepala Doug Collins digantikan oleh asisten pelatih Phil Jackson. Bulls juga mengambil center rookie Stacey King dan point guard rookie B.J. Armstrong dalam draft 1989. Dengan pemain tambahan ini dan 5 pemain awal tahun sebelumnya, Bulls kembali berhasil mencapai final konferensi dan mendorong Pistons ke 7 pertandingan sebelum tereliminasi untuk tahun ketiga berturut-turut. Pistons terus mengulang sebagai juara NBA. Tahun 1990 sampai tahun 1993, 3 kali juara pertama. Pada musim tahun 1990 sampai 91, Bulls mencatat rekor kemenangan saat itu, 61 kemenangan. Dan menang telak di babak playoff, di mana mereka menyapu bersih Knicks di babak pertama, mengalahkan Philadelphia 76ers di semifinal, dan kemudian menyapu bersih juara bertahan Pistons di final konferensi.
kemudian memenangkan final NBA dalam pertandingan 5 atas Los Angeles Lakers yang dipimpin Magic Johnson. Bulls memenangkan gelar kedua berturut-turut pada tahun 1992 setelah mencatat rekor kemenangan waralaba lainnya dengan 67 kemenangan. Mereka menyapu Miami Heat di babak pertama, mengalahkan Knicks dalam 7 pertandingan di babak kedua, kemudian Cleveland Cavaliers dalam 6 pertandingan di babak ketiga, melaju ke final untuk tahun kedua berturut-turut di mana mereka mengalahkan Portland Trail Blazers yang dipimpin Clyde Drexler dalam 6 pertandingan. Pada tahun 1993, Bulls memenangkan kejuaraan ketiga berturut-turut mereka dengan mengalahkan Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers dan New York Knicks dalam 3 putaran pertama playoff dan kemudian mengalahkan MVP musim reguler Charles Barkley dan Phoenix Suns di final. Dengan 3 angka Paxson dengan sisa waktu 3,9 detik memberi mereka kemenangan 99-98 di Game 6 di Phoenix. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.